Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam pertama di hari Jumat, tentara berbaris di pagi hari. Salam pertama agak kurang semangat, Ustaz ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus sarafi wal ihtiram. Faqala ta'ala fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Thumma radadnahu asfala safilin. Sadaqallahul azim. Al-mukarram wal muhtaram, yang kita hormati dan kita muliakan, hadir guru kita Buya Dr. Andes Haji Asmidi Maizan, guru tua kita dan ulama tua kita yang masih sehat sampai saat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah zuhur yang berbahagia. Ungkapan rasa puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita kirimkan buat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah yang berbahagia, kajian zuhur kita pada hari ini diberi judul Al-Quran dan Akhlak.
Setiap 1 kali 2 bulan kajian zuhur kultum kita berkenaan dengan ulumul Quran, dan hari ini kita akan bicara tentang Al-Quran dan akhlak. Sebagaimana visi Rasulullah SAW diutus ke permukaan bumi ini, beliau menyatakan secara konkret dan nyata, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus ke permukaan bumi ini adalah untuk memperbaiki dan menyempurnakan budi pekerti dan akhlak manusia. Karena Rasulullah SAW diutus menjadi nabi dan rasul di tengah-tengah umat jahiliyah yang jauh dari budi pekerti, etika, karakter dan akhlak. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengutip lebih dari 300 ayat Al-Quran yang berbicara tentang akhlak. Imam Ar-Razi mengatakan bahwa sepertiga Al-Quran itu bicara tentang akhlak. Salah satu kutipan dari Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin adalah surah Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Dalam ayat ini di mana umat Islam diajarkan etika sabar, etika karakter kita mampu mengendalikan diri, mampu menjadi garda terdepan dalam memberikan contoh dan teladan. Karena ketika manusia itu menjaga akhlaknya, al-adabu fauqal ilmi, adab itu derajatnya di atas ilmu pengetahuan. Betapapun hebatnya seseorang, betapapun dia kuasai dunia ini dengan ilmunya, ketika dia tidak berkarakter dan tidak berakhlak, maka tidak ada nilai pada dirinya. Orang Minang mengatakan, dek ribui rabalah padi, dicupak datuk tumanggung. Kalau idui indak babudi, duduk tagak kamari tanggung. Maka Al-Quran jamaah yang berbahagia bicara tentang akhlak ini benar-benar serius. Al-Quran adalah kalamullah, kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sang khalik, yang berarti sang pencipta, dan kita manusia adalah makhluk yang diciptakan, dan akhlak adalah sifat atau perangai serta karakter dari yang diciptakan. Maka ketika manusia itu memiliki akhlak yang baik, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Demi sesungguhnya kami jadikan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk. Imam Ar-Razi menafsirkan ayat ini. Ayat ini tidak saja bicara tentang keelokan wajah, ketampanan tubuh, kesempurnaan paripurnanya tubuh kita ini, tetapi ayat ini juga bicara tentang bagaimana manusia itu lebih baik dan diciptakan dari sebaik-baik bentuk.
secara batinnya ditinjau adalah budi pekerti, perangai dan akhlaknya. Maka keindahan manusia itu akan sempurna, akan paripurna ketika mampu mengkombinasikan ketampanan tubuhnya dengan keluhuran budinya. Maka orang yang tubuhnya tampan, panca inderanya cukup, dia lengkap, lalu dibarengi dengan keluhuran budinya, maka posisi, tingkatan, derajat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim itu jamaah yang berbahagia akan berada posisinya, bahkan bisa melebihi posisinya malaikat. Namun ketika ketampanan, keelokan wajah, kecantikan, kesempurnaan tubuh yang mungkin dilihat dari segi lahiriahnya dia adalah orang yang sempurna, malah hampir selaras tampannya dengan Nabi Yusuf, cantiknya bagaikan Siti Fatimah, tetapi ketika tidak dibalut dengan akhlak, ketika tidak dibalut dengan budi pekerti, ketika tidak ada etika jamaah yang berbahagia, maka dia akan terjerumus kepada derajat yang serendah-rendahnya. Hadirin jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa akhlak manusia itu mencerminkan seseorang ciptaan Allah yang mampu menjaga alam semesta. Maka hari ini Menteri Agama mendengungkan ada ekologi dan ekoteologi. Di kita diajarkan tidak saja berakhlak kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada kedua orang tua, kepada sesama, tetapi bagaimana kita mampu juga berakhlak kepada tumbuh-tumbuhan, kepada lingkungan, air, api, agar semuanya itu bisa terkelola dengan baik, bersahabat dengan kita. Apapun makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah ciptaan Allah yang tidak ada kesia-siaan dalam ciptaan itu. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maka Al-Quran kita renungi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepertiga ayat Al-Quran bicara tentang akhlak. Maka akhlak inilah yang akan menjadi keluhuran budi pekerti kita, dan akhlak inilah yang menjadi mutiaranya dalam kehidupan kita. Inilah kajian zuhur kita jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena waktu yang relatif singkat, maka inilah sekelumit kajian Al-Quran dan akhlak yang bisa Ustaz sampaikan. Pisau sirawi baulu tanduk diambil perunciang kalam, kalau akhlak lai duduk insyaallah badan indak kekaram. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.